Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Amin. Seperti biasa, kali ini aku mau share kegiatan aku hari ini. Ini aku mau rapihin dulu cucian piring yang udah aku cuci ya, ini ke lemari piring karena memang aku mau nyuci piring lagi. By the way teman-teman, hari ini tuh aku tuh mau bersih-bersih kulkas juga ya. Jadi tadi tuh sebagian kulkas itu udah aku pilah-pilah sih teman-teman, mana yang kosong karena ternyata di dalam kulkas itu ada beberapa food container yang kosong gitu ya. Jadinya ya aku pilih gitu ya, tapi itu tuh sebenarnya masih banyak yang, harus dipilih-pilih, cuma entar aja karena emang sebagian itu tuh masih kayak yang, beku gitu teman-teman di bagian freezer gitu ya. Aku juga mau satu-satuin kalau yang kayak sedikit-sedikit. Intinya hari ini tuh aku mau bersih-bersihin kulkas, mau ngerapihin kulkas, mana sayur-sayuran yang kurang, udah kurang bagus gitu ya, aku bakalan sortir, mana yang bisa aku masak ya aku masak, kalau yang enggak ya aku buang kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya apa ya, aku tuh kayak seminggu sekali tuh kayak selalu sih teman-teman kayak gitu. Walaupun keseringannya itu aku nggak yang full ngebersihin semuanya, palingan kayak cuman ngecek-ngecek doang. Tapi ya itu pasti sebelum aku hari H belanja mingguan, itu pasti selalu aku cek. Nah besok itu tuh waktu jadwalnya itu aku buat belanja gitu teman-teman, buat belanja mingguan gitu ke pasar. Makanya hari ini aku mau cek dulu apa aja yang masih ada di kulkas dan aku juga mau sedikit sekalian bersih-bersih gitu. Karena ternyata kulkas itu kemarin tuh ketumpahan kopi gitu teman-teman, jadinya kotor gitu ya. Nah, di sini setelah aku nyuci piring di dapur ini aku keluar dulu, aku mau metik cabai dulu teman-teman, karena memang kulkas itu dia itu masih belum beku gitu loh semua saljunya. Jadi ya udah aku biarin aja dulu sampai semua saljunya itu beku. Sambil nungguin gitu ya, ini aku metikin cabai dulu, aku manen cabai karena emang kebetulan di rumah tuh juga stok cabai tuh udah menipis. Jadi biar aku tuh tahu sekalian gitu loh teman-teman, cabai itu tuh udah aku petikin kan, jadi besok tuh pas belanja aku nggak beli cabai rawit lagi kayak gitu ya. Hari ini aku manen cabenya nggak banyak ya teman-teman. Hari ini aku manennya itu ya emang, nggak terlalu pokoknya sedikit lah gitu ya. Palingan kalau manen tuh mungkin nggak nyampe setengah kiloan sih teman-teman cabenya. Karena aku manen cabenya tuh cuman sekitar kayak 3 sampai 4 batang gitu ya, dan itu pun aku pilih yang buahnya nggak terlalu banyak. Sebenarnya sih teman-teman kayak 2 harian setelah aku manen cabe ini tuh aku manen cabe lagi gitu ya, cuman aku nggak videoin. Dikarenakan, aku tuh pengen buru-buru gitu sih manennya teman-teman, karena beberapa tetangga aku tuh, pengen beli cabe gitu ya. Jadinya ya alhamdulillah ternyata setelah aku manen cabe ini gitu ya, malah ada tetangga aku yang beli dan akhirnya cabenya itu aku panenin gitu teman-teman, dan dapatnya tuh lumayan banget. Dapatnya itu, lebih sekilo ya, lebih 2 kilo ya teman-teman, karena kan harga cabai sekarang tuh lagi lumayan mahal gitu ya, 15.000 sih seperempat teman-teman kalau cabai ini. Jadi aku dapat itu uang itu lumayan lah gitu ya, sekitar 140.000 lah lebih kurang, Masya Allah banget kan. Pokoknya lumayan banget sih teman-teman untuk uangnya gitu ya pas aku manen cabai tuh. Ini cabenya tuh emang udah bener-bener banyak yang masak ya teman-teman, karena emang aku tuh sebenarnya udah telat sih manennya. Cuman aku tuh bener-bener nggak sempet gitu loh manennya kemarin. Pas, pagi-pagi tuh panas tuh udah lumayan terik banget, ditungguin sampai sore panas itu tetap terik. Jadi kayak, aduh ya Allah nggak sanggup deh gitu ya, karena panas matahari sekarang kan kalian tahu ya bener-bener pedih banget di kulit, dan kalau misalnya udah terlalu lama di bawah matahari tuh bawaannya tuh pusing gitu teman-teman. Jadinya ya aku nggak panen-panen, dan hari ini aku maksain diri buat aku panen secukupnya buat, aku gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau misalnya ada yang mau beli ini sih aku jual aja gitu ya, karena ini kan juga lumayan banyak. Tapi kalau seandainya nggak ada yang jual ya ini buat stok aku di rumah aja gitu, karena kalau cabai rawit itu juga bukan tipe cabai yang mudah busuk. Nah ini aku dapat segini teman-teman manennya ya, sekitar, lebih kurang setengah kiloan gitulah ya. Alhamdulillah cabai udah selesai dipanen, dan ini juga kulkas udah ini ya, udah mencair gitu saljunya.
Jadi di sini sekalian aku tuh mau sedikit, bersihin, rapihin, dan aku pilah-pilah mana kayak sayur-sayuran atau misalnya ada bahan makanan yang kayak udah nggak bagus atau misalnya dia itu tuh bisa digabung-gabungin wadahnya gitu ya. Jadi aku gabung-gabungin aja dan ternyata ini tuh food container aku tuh udah memprihatinkan ya teman-teman, karena beberapa tutupnya itu ada yang pecah. Alhasil, itu tuh sering tergenang air gitu ya, karena kan kalian tahu ya kulkas aku semenjak kemarin itu kena sambar petir itu tuh sering mati sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh ya udah kayak berisi air aja gitu ya semuanya. Insya Allah secepatnya bakalan upgrade ya teman-teman untuk food containernya. Walaupun mungkin nanti aku belinya itu yang tin wall aja ya kayak gini yang kayak aku punya sekarang, karena dia itu dapatnya banyak, harganya juga murah. Terus juga menurut aku tutupnya itu lumayan rapet gitu ya. Nah ini tuh yang bikin dia masuk air karena tutupnya itu tuh ya pecah gitu teman-teman. Jadinya ya seperti itulah ya, ada beberapa yang pecah dan kalian bisa lihat jadi tergenang air gitu. Kulkas aku tuh sebenarnya teman-teman nggak yang terlalu kotor ya. Pokoknya kalau misalnya kulkas aku tuh emang jarang aku masukin makanan yang mudah-mudah tumpah gitu, yang bikin kotor tuh jarang ke kulkas. Jadi kalau misalnya ada makanan-makanan tuh yang sisanya sisa-sisa anak-anak ya keseringannya aku makan aja. Karena gitu kalau disimpan ke kulkas ntar tuh malah bikin kayak kulkas tuh kotor gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh kemarin, Pak suami tuh nyimpen kopi di kulkas gitu ya, dan anak-anak tuh ngambil kopi yang botolan gitu loh temen-temen. Jadi anak-anak tuh ngambil kopinya terus diminum, terus ditutup lagi tapi tutupnya itu nggak rapet. Alhasil pas, kopinya ditaruh ke kulkas jadi kopinya itu tumpah di bagian pintu sih teman-teman, yang di bagian pintu kulkas. Nah itu tuh yang bikin teman-teman, kulkas tuh kotor, jadi aku mau sekalian bersihin. Itu kalian bisa lihat ya kulkasnya itu kotor banget, karena itu tuh banyak, ini ya, banyak tumpahan kopi gitu teman-teman. We talk on the phone every night. Love to hear. Gimana teman-teman kalian lagi pada sibuk ngapain nih sekarang ini pas lagi nonton video aku? Boleh komen dong. Aku juga mau nanya nih sama kalian, kalau kalian itu bersih-bersih kulkas itu tuh berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, ataupun mungkin kalian itu tim yang setiap mau belanja mingguan bersih-bersih kulkas atau rapi-rapi kulkas? Boleh ya komen-komen di bawah. Nah teman-teman di sini tuh kulkas aku emang, udah ini ya, udah nggak lengkap gitu untuk rak-raknya yang di bagian pintu ya teman-teman, itu tuh memang bener-bener dari awal tuh emang udah nggak ada, karena kan ini adalah kulkas dari rumah mama mertua. Nah untuk rak-rak yang di apa, yang besar-besar itu juga udah nggak ada, itu tuh kalian bisa lihat kan itu aku bikinnya kaca, dan itu tuh aku minta tolong gitu ya sama abang aku, dulu gitu ya buat dibikinin raknya, karena ya gitu raknya tuh udah pada pecah-pecah semua gitu loh teman-teman. Nah kalau misalnya nggak dikasih kaca itu tuh otomatis raknya itu kan cuma satu, dan itu tuh bener-bener nggak, bisa banget sih dipakai buat nata-nata barang gitu. Tapi kalau sekarang tuh alhamdulillah itu udah kelihatan bagus gitu ya teman-teman, cuman pintunya doang tuh yang nggak ada raknya. Walaupun kulkas ini tuh sekarang tuh sering berulah ya teman-teman, kayak mati sendiri gitu ya, meleleh-meleleh gitu. Tapi alhamdulillah lah masih bersyukur lah gitu ya masih punya kulkas ini. Jadi masih bisa nyetok gitu ya teman-teman untuk kebutuhan. Semoga nanti ada rezekinya biar bisa beli kulkas yang baru ya. Karena memang kulkas ini tuh udah lumayan memprihatinkan teman-teman. Karena ini tuh kulkas yang dari mama mertua, dia tuh makainya udah berapa tahunan, udah lumayan lama katanya. Dan selama di tangan aku kulkas ini tuh udah lebih dari 5 tahun teman-teman ya. Jadi awal aku pindah ke rumah ini waktu itu tuh aku hamil, dan sekarang sih tentu udah 4 tahunan, berarti sekitar 5 tahun lebih kurang lah teman-teman ya aku pakai kulkas ini tuh. Jadi memang alhamdulillah kulkasnya itu masih awet gitu ya. Tapi memang kemarin tuh karena sempat kesambar petir gitu ya. Jadi sering mati dadakan. Terus kadang itu tiba-tiba dia nggak dingin kayak gitu-gitu. Nah alhamdulillah teman-teman aku udah selesai bersih-bersih kulkasnya, terus juga beberapa tuh udah aku pilah-pilah sayur-sayuran yang masih bisa dipakai, ada yang enggak ya udah aku buang kayak gitu. Dan di sini tuh aku udah tenang lah gitu ya perasaannya, karena memang kulkasnya itu udah bersih lagi, udah rapih lagi, dan ini aku lanjutin buat nyuci food container yang tadi, sisaan dari kulkas gitu ya, yang enggak kepake semuanya atau yang sisa-sisaan dari tadi lah teman-teman. See you soon. If I can
Kalau misalnya ngelihat kulkas itu udah bersih, terus juga stok-stok itu udah diliatin semua, udah dicek masing-masing. Jadi besok pas mau belanja mingguan itu tuh berasa lebih ini ya, lebih plong juga kitanya. Karena pas di pasar itu kan udah tahu gitu ya teman-teman, oh apa yang masih ada, apa yang harus dibeli gitu ya. Jadi nggak terlalu pusing banget. Terus juga sampai rumah kalau misalnya mau beres-beres belanjaan itu juga lebih enak karena kulkasnya udah rapi. Terus juga kayak apa-apa stok yang kelihatan itu semua udah apa-apa stok yang masih ada gitu ya, itu tuh masih kelihatan gitu ya atau langsung kelihatan gitu ya. Allah belibet banget deh mau ngomong. Nah ini aku lanjutin ya, ini aku bersih-bersih juga di area meja kompor pastinya ini aku bersih-bersihin, aku lap-lapin karena ini tuh tadi si Cimoy kucing aku tuh dia jalan-jalan di sini teman-teman, alhasil itu tuh di meja, kompor aku itu tuh ada jejak kakinya si Cimoy. Nah teman-teman, kucing aku itu sekarang itu tinggal satu ekor ya anaknya, kemarin kan anaknya itu ada 3. Nah yang 2 itu tuh kalian tahu teman-teman itu tuh dimakan sama kucing yang lain gitu ya, jadi ada kucing jantan gitu, ya ampun jahat banget tahu nggak sih teman-teman kucing yang besar gitu ya, kucing jantan, itu tuh anak kucing aku tuh 2 dimakan teman-teman, bener-bener dimakan sampai habis, untung yang satunya itu tuh masih selamat gitu ya, dibawa lari sama induknya ke atas atap gitu teman-teman. Jadi sekarang tuh tinggal sisa 1 karena yang satunya itu udah kena makan kucing yang lain. Terus juga sisa yang satu tuh teman-teman kemarin tuh sempet juga ada insiden, dia tuh lagi tidur di dapur gitu kan teman-teman, jadi itu tuh tiba-tiba ada kucing besar dari luar terus langsung disambar lehernya. Untung aja Pak Sam itu cepat ngeliat teman-teman, dilempar gitu pakai bantal gitu ya. Kucing yang besar alhasil dilepas lah dan ternyata lehernya itu berdarah. Cuman alhamdulillah selamat. Nah, kalau di video ini kan masih kelihatan tuh ya teman-teman ada anak kucing tuh masih ada komplit 3 gitu ya. Tapi aslinya ini tuh teman-teman dia itu udah mati gitu ya 2 gitu. Jadinya sekarang tuh tinggal 1 ekor aja. Semoga sih selamat ya teman-teman. Oke deh teman-teman, balik ke videonya dulu. Alhamdulillah aku udah selesai beres-beres. Nih terakhir tuh tinggal nyapu-nyapu aja. Terima kasih banyak aku ucapkan untuk kalian ya yang udah ngikutin aktivitas aku dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.